adik-adik di rumah. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun adik-adik masih tetap beribadah di rumah, kakak yakin adik-adik tetap semangat dan tetap bersukacita dan bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian, Bapakku Baik. Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Berkati kami Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online ini. Pimpin kami Tuhan yang ada di rumah, pimpin kakak-kakak juga yang akan melayani Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana? Masih sukacita dan semangat? Yuk kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita sudah bersuka memuji menyembah Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Bersembah
kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, tadi kita sudah puji nama Tuhan, sekarang kita sudah siapkan hati kita mau sharing sedikit firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari, sudah siapkan Alkitabnya ya, dari Lukas pasal keempat. Lukas pasalnya yang keempat, ayat ke-1 sampai dengan ke-13. Ya, kita akan bahas satu demi satu. Ayat yang ke-1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat kedua di sini dikatakan Yesus lapar. Di sini Yesus benar-benar merasakan sebagai manusia. Manusia kalau tidak makan pasti lapar. Ya. Dan di saat lapar, di situ titik kelemahannya. Maka si iblis mulai datang mencobai. Ayat ketiga, kita baca lagi. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, ini pencobaan pertama ya adik-adik ya. Pencobaan pertama batu jadi roti. Tapi ada firman Tuhan bilang, keinginan daging bukan datang dari Bapa. Keinginan daging bukan datang dari Bapa. Manusia itu bukan hanya hidup dari kebutuhan dagingnya ya. Ya, betul kita secara jasmani kita butuh sesuatu secara kedagingan kita. Tetapi diingatkan bahwa keinginan daging bukan datang dari Bapa. Hendaklah keinginan daging kita itu bisa kita kalahkan, bisa kita nomor duakan lah ya. Kita utamakan lagi kebutuhan jiwa kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Karena itu Yesus bilang kan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kebutuhan jiwa itu untuk selamanya, yang kekal. Sementara kebutuhan daging itu hanya sementara. Ya, kalau kita tetap menempel pada Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, ya, bukannya Tuhan akan membiarkan kita. Buat adik-adik yang usia remaja, pasti berpikir, jauh itu kak, jauh banget, itu mah urusan orang tua itu. Betul, kalau urusan perut, urusan orang tua, kita taunya cuman mama lapar, mama makan, ya. Tetapi coba deh, apa sih yang kita alami sehubungan dengan keinginan daging kita? Banyak sayang. Adik-adik kelas madya, kebutuhan dagingmu tuh apa? Kamu suka malas kan? Kamu suka merasa bosan kan? Ya enggak? Malas, banyak sekali malas, jenis-jenis malas. Kebutuhan dagingmu, kamu merasa capek, akhirnya malas. Ya enggak? Kamu tinggalin firman Tuhan. Keadaan sekarang nih, kamu malas, kamu jenuh, capek doa Tuhan doanya gitu-gitu aja nggak dijawab kok, masih gini-gini aja sih, ya kan? Males belajar, capek nungguin guru dari pagi sampai siang, cuma dikasih tugas doang suruh cari sendiri, enak banget gurunya. Ada yang kayak gitu kan? Ya, atau adik-adik dari usia yang lebih tinggi, apa kebutuhan daging kalian? Sudah lebih dari adik-adik yang masih kecil. Kamu butuh sesuatu untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Ya, kamu lihat dunia di sana di luar menawarkan banyak hal, ya kan? Pingin, mau itu, mau ini, banyak, ya. Sehingga kamu lupa saatnya ibadah kapan. Kamu lupa saatnya untuk datang ke hadirat Tuhan kapan. Kan? Nah, sekarang kita lihat pencobaan yang kedua itu apa? Masuk ayat kelima.
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki." Ayat yang ke-7, "Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Yesus menjawab di ayat ke-8, "Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini sesuai sekali ya adik-adik ya, sesuai sekali dengan perintah 10 perintah Allah, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain daripadaku." Ya kan? Dan Matius 6 juga dikatakan ayat yang ke-24 bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Buat kita yang masih sekolah, buat kita yang masih usia remaja, kuasa dunia, pencobaan kedua tentang kuasa dunia. Apa yang kita alami keseharian kita? Misalnya, kamu yang usia remaja digoda dengan rokok. Temanmu bilang apa? Sini deh, kamu kalau nggak cobain ini, cemen kamu. Wah, istilah sekarang ya, cemen kamu panas dong. Ya, tahu firman Allah sebenarnya, kamu tahu firman Tuhan, tapi supaya nggak dibilang cemen, ya, kamu ikut deh. Saat kamu ikut masuk ke situ, saat kamu tundukkan hatimu, keinginanmu ikut ke situ, kamu sudah jadi anak Tuhan atau anak, ya kan? Kuasa dunia. Ya. Tetapi kamu harus berani bilang, tidak. Tuhan saya ajarkan demikian, tidak. Walaupun mama papa saya nggak ngeliat, tapi tubuh saya adalah bait Tuhan. Ya kan, persembahan yang hidup dari setiap kita adalah tubuh kita. Kalau kamu nggak bisa jaga tubuhmu sendiri, gimana kamu mau undang Tuhan buat masuk ke dalam hatimu? Ya. Dan hanya kepada Tuhan sajalah, hanya pada Tuhan sajalah kamu harus menyembah. Kan? Saat kamu menundukkan keinginan dagingmu, kamu sudah tunduk pada firman Tuhan. Tapi kalau kamu kalah, kamu sedikit meninggalkan. Ya. Pada saatnya untuk ibadah seperti sekarang ya, tinggalkan dulu yang lain. Tinggalkan dulu yang lain. Apakah kamu merasa masih banyak PR nih, belum dikerjakan nih? Tanggung nih. Filmnya ada yang cakep loh, bentrok jamnya nih. Sebentar ya, film dulu deh. Tuhan cuma minta waktu kita 2 jam aja loh sayang. 2 jam dari waktu yang 1 minggu kamu punya. 1 minggu yang kita punya, hanya 2 jam. Masa kita nggak bisa kasih waktu kita untuk duduk diam, dengar apa mau Tuhan, kita renungkan, ya kita sama-sama. Nggak hanya mendengar ya, adik-adik ya. Mendengar itu mudah, tapi mendengarnya yang masuk sini, keluar sini. Jangan, masuk sini, kamu simpan di sinimu, kamu renungkan, kamu keluarkan lagi lewat keseharian kamu. Ya, itu kuasa dunia. Pencobaan yang kedua. Sekarang pencobaan yang ketiga itu apa? Kita lihat di gambar. Ayat yang ke-9. Kemudian ia di sini iblis, ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Saat kamu angkuh dalam hidupmu, kamu mulai meragukan. Ada keraguan-raguan. Ada keinginan kamu mencobai. Bener gak sih kayak begini? Kalau memang begini, kenapa begini? Kalau memang begini, gak mungkin akan diiniin. Misalnya saja. Misalnya saya bilang gini, Tuhan, saya kan anak Tuhan nih. Katanya Tuhan itu raja nih, saya anak raja. Kok Tuhan biarin saya kayak begini sih hidupnya? Saya nggak kerja. Tapi saya nggak mau kerja ya. Saya cuma nunggu Tuhan kasih rezeki. Enggak sayang, Tuhan nggak kasih rezeki tinggal kayak simsalabim, ting 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 ting, tidak. Dia justru bilang kalau kamu mau makan kamu harus kerja. Artinya usaha kita apa dulu? Kita usaha, kita minta berkat, Tuhan kasih, Tuhan berkati. Ya kan? Gak bisa kita minta Tuhan kayak, ya itu namanya mencobai ya. Atau misalnya nih, saya bilang gini, Tuhan lindungilah saya dalam perjalanan saya mau pergi. Tapi saya misalnya bawa motor atau bawa mobil ya, suka hati saya nih, saya pokoknya doa saya gitu, Tuhan lindungi saya. Tuhan saya satpam nih, saya nggak hati-hati, serobot sana serobot sini, jeber, tabrakan. Saya tanya, Tuhan saya ada doa, kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Tuhan bilang, hati-hati nggak kamu Yosefin? Ya kan? Jadi jangan mencobai. Tuhan itu janjinya iya dan pasti. Jadi ya. Tetapi bukan artinya kita terima tinggal gimana ya, kayak kita mengemis gitu ya, kayak ya itu yang namanya mencoba ya. Kayaknya kita sebenarnya tahu tapi kita coba-coba gini, benar nggak sih, kita uji gitu, kita uji ya. Kalau keseharian kalian tuh sering loh sama mama papa, umpamanya nih kamu ke mall, mama beli ini mahal ya dek, tunggu ya, lihat dulu. Mama sayang aku nih, gimana cara kalian? Duduk di lantai. Nah, ada yang suka gitu, ada yang suka gitu nggak? Atau kalau yang udah gede-gede nih, yang udah kakak-kakak yang gede-gede, kalau minta apa-apa gak dikasih, murung diri di kamar. Gak mungkin nih mama atau papa diemin aku nih, pasti dibeliin kalau begini. Ya kan? Nah, jangan mencobai, kamu harus percaya. Kalau kamu sudah percaya, tunggu waktunya, ya. Kamu usahamu apa di sini? Ya kan, kalau kamu minta sesuatu dari orang tuamu, kalau misalnya dibilang seperti misalnya aku ke anakku sendiri ya, permintaan anak-anakku pasti ada minta, mami minta beli ini, minta itu, aku pasti akan usahakan, dan saya yakin setiap orang tua pasti usahakan, tapi pasti ada yang diminta, ya kan? Misalnya aku bilang gini, oke, mami beliin, belajar yang baik. Nah, belajar yang baik. Saat belajar yang baik, saya kasih. Tuhan juga begitu loh. Ya, kamu minta apa? Yang diminta Tuhan apa? Taat. Dengar firman. Ikuti, hidupi. Jadi kamu gak usah ragu-ragu lagi. Kalau kamu sudah hidupmu lurus, kalau kamu sudah katakan, Tuhan saya percaya, saya usaha, saya berdoa, yakini mujizat itu ada. Ya. Lalu ayat yang terakhir di situ, ini yang saya mau garis bawahi. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mundur, menunggu waktu yang baik. Di sini saya lihat berarti ujian itu memang tetap ada. Ya. Kapanpun kamu merasa lemah, di situ iblis pakai untuk menggoda kamu.
untuk menguji kamu. Ya. Kuncinya cuma satu, supaya kita bisa menghadapi semua ujian itu. Firman Tuhan. Ada yang dibilang kalau kamu melekat bagaikan melekat anggur melekat pada batangnya, atau apa itu ayat itu ya, saya kurang hafal juga itu. Ya, artinya kita kalau kita benar-benar melekat pada firman Tuhan, kita bisa melewati apapun itu ujiannya. Karena iblis juga pakai loh di sini. Di sini selalu dibilang jika engkau, artinya dia tahu sebenarnya. Dia tahu sesungguhnya kebenaran ini, tetapi dia mau coba kapan ada celah untuk dia menjatuhkan kita. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, kena ke sana, kena ke sini. Ya kan? Saat saya ngomong ke kamu, ini udah kena dulu ke saya. Jadi kamu jangan bilang, kakak tuh gampang banget ngomong, gak ngerasain gini. Nah, setiap yang kecil atau yang besar semua ngalami ujian, berbeda porsinya sayang, berbeda yang sesuai dengan apa yang dihadapi saat ini ya. Tetapi kembali lagi semuanya itu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mau memandang ujian itu. Kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan, seberat apapun itu, selalu ada jalan. Kalau saya kasih lihat seperti ini, kalian akan lihat cover Alkitab saya sini ada gambar merpatinya, ya kan? Tapi kalau saya putar, maka kalian akan melihat bahwa cover Alkitab saya ini ada dua sisi. Begitu cara pandang. Kalau kamu hanya mandang dari satu sisi, kamu hanya akan melihat sisi apa yang kamu pandang. Tapi kalau kamu punya pandangan yang lain, kamu bisa melihat dari sisi yang lain. Nah, kamu bisa lihat ada negatifnya, ada positifnya. Itu. Jadi kalau kamu mengalami sesuatu ujian, ingat bahwa itu bukan membuat kamu menjadi terlihat yang kalah. Ujian apapun yang kamu terima bukan sesuatu yang dikasih untuk membuat kita anak-anak Tuhan terlihat lemah, tetapi justru ujian itu yang mau menggali lagi, membuat kamu lebih dan lebih baik lagi. Seperti kalau ujian di sekolah, kamu gagal satu mata pelajaran, guru akan kasih lagi lebih. Oh, si A belum mengerti ini, dikasih lagi sampai benar-benar mengerti. Setelah mengerti, lanjut ke babak berikut. Ujian hidup juga begitu. Kamu selesai di satu sisi sini, kamu menang, lanjut. Masih ada lagi ujian, terus sampai kita dapat mahkota kita masing-masing. Oke, ya adik-adik ya. Jadi dari pelajaran kita hari ini, pencobaan di padang gurun, bahwa ujian itu selalu ada. Gak bisa kita bilang jangan Tuhan, gak bisa kita bilang gak mau, tapi harus kita jalani dan kita coba sikapi. Kita lihat apa yang mau Tuhan ajar melalui setiap ujian yang dikasih. Tetap mempunyai kerinduan di hati untuk cari firman Tuhan, untuk puji nama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus saja yang punya jawaban untuk setiap ujian dan hal-hal serumit apapun yang kita hadapi. Untuk pertanyaan hari ini, saya akan bedakan untuk kelas madya. Untuk kelas madya, saya mau kalian tuliskan kembali arti 3 pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. 3 pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Oke? Untuk kakak-kakak kelas tunas ke atas, ya, kalau ada yang dari kelas anak besar-besar tunas ke atas, saya mau kamu sharing sedikit. Kegagalan apa yang
paling kamu rasa berat? Kegagalan apa? Dan bagaimana kamu bisa keluar dari kegagalanmu itu? Ya, sharing sedikit. Mungkin ada firman, mungkin ada ayat yang kamu baca berkesan sekali buat kamu. Boleh ditulis, gak usah panjang-panjang, lalu nanti dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Oke, ya. Tetap berdoa. Jangan pernah kendor untuk puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana kali firman hari ini? Tentu kalian sudah mendapatkan rema yang terbaik. Dari firman hari ini mengingatkan kita bahwa ujian akan selalu ada. Dan untuk bisa menghadapi tiap ujian itu, sama seperti Yesus yang taat pada Bapa di surga, kita pun harus terus membaca firman Tuhan, memahami, dan menjalankan dalam setiap perlakuan kita. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan di mana kami sudah memuji Tuhan, di mana kami menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan di mana anak-anak kami Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan, sekalipun ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengurapi mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menjagai mereka. Tuhan, terima kasih bila sebentar kami selesai ibadah ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Bapa kami dan Juru Selamat kami berdoa, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.